Shalom Aleihim Haferim. Pernahkah Anda merasa hati dan jiwa begitu berat, seperti ada beban yang tak terlihat? Mungkin ini waktunya untuk membereskan roh Anda dan mendekatkan diri kembali kepada Elohim. Hari ini kita akan membahas cara-cara yang diajarkan Yeshua untuk memulihkan jiwa Anda dan hidup dalam terangnya. Tetap bersama kami, karena ini bisa menjadi momen perubahan besar dalam hidup Anda. Yeshua mengajarkan cara membersihkan diri dan ruah atau roh melalui hubungan yang mendalam dengan Elohim, pertobatan, dan kehidupan yang dipenuhi kasih. Dalam kitab suci, ada beberapa prinsip utama yang diajarkan Yeshua untuk membersihkan roh menurut kehendak Elohim. Yang pertama, pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat kunci yang menjadi kekuatan bagi kita orang percaya yang berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga atau Samaim sudah dekat." Di dalam kitab Matiyahu 4 ayat 17, membersihkan ruah dimulai dengan mengakui dosa, bertobat dengan tulus, dan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa. Cara bertobat menurut Yeshua yaitu datang kepada Elohim dengan hati yang hancur dan rendah hati, mengakui dosa di hadapannya, seperti di dalam kitab 1 Yohanan 1 ayat 9. Percaya bahwa melalui pengorbanan Yeshua di kayu salib, dosa kita diampuni. Yohanes 3 ayat 16. Dan yang kedua, menerima Roh Kudus atau menerima Ruach Kodes. Ayat kuncinya berkata, "Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Yohanan 14 ayat 16 dan 17. Ruach Kodes atau Roh Kudus membersihkan dan menguduskan hati manusia, menyingkirkan segala pikiran dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Elohim. Cara menerima Ruach Kodes atau Roh Kudus yaitu dengan percaya kepada Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memohon kepada Elohim agar Ruach Kodes atau Roh Kudus memenuhi hati kita, menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Ruach Kodes, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Dan yang ketiga, firman Elohim sebagai pembersih. Ayat kuncinya yaitu berkata, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu," di dalam Yohanan 15 ayat 3. Membaca, merenungkan, dan mentaati firman Elohim adalah cara utama untuk membersihkan roh kita. Firman Elohim bekerja seperti air yang mencuci hati dan pikiran dari kebiasaan buruk. Sehingga kita belajar untuk mempraktekkan firman itu. Membaca kitab suci secara teratur, merenungkan firman Elohim, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ayat kunci yang jelas mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matiyahu 5 ayat 44. Kebencian, dendam, dan iri hati mengotori roh. Dengan mengasihi sesama, bahkan musuh, kita hidup seperti Yeshua dan memurnikan hati kita. Pengajaran Yeshua luar biasa. Mengampuni orang lain adalah syarat untuk menerima pengampunan dari Elohim. Matiyahu 6 ayat 14 dan 15. Yang kelima, doa dan hubungan dengan Elohim. Ayat kuncinya yang berkata, "Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Matiyahu 6 ayat 6. Ayat ini cukup jelas dan sangat jelas.
Doa adalah cara Yesua menjaga hubungannya dengan Bapa. Kita juga dipanggil untuk berdoa tanpa henti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang keenam, hidup kudus dan menghindari dosa. Ayat kuncinya berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Matius 5 ayat 8. Jadi, membersihkan roh berarti menjauh dari godaan dosa dan menjalani hidup yang kudus. Roma 6 ayat 12 hingga 14. Kesimpulannya, cara membersihkan roh menurut ajaran Yesus adalah dengan 1. Bertobat dan percaya pada pengorbanan Yeshua HaMashiach. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Yang ketiga, membasuh diri dengan firman Elohim. Dan yang keempat, mengasihi dan mengampuni sesama. Yang kelima, berdoa dan membangun hubungan dengan Elohim dengan penuh rasa syukur. Dan yang keenam, menjaga kekudusan dalam kehidupan sehari-hari, penuh ucapan syukur kepada Elohim. Yeshua mengajarkan bahwa melalui iman kepadanya, setiap orang dapat dibersihkan dan hidup baru. Firman-Nya berkata, jika seorang ada di dalam HaMashiach, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kiranya renungan berikut ini, pengajaran berikut ini akan kita saksikan mengubah pola pikir kita dan membawa kita dekat kepada Elohim. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema membersihkan dan memperkuat alam supranatural. Kalau kita melihat di dalam kehidupan di dunia ini, saudara, apapun harus selalu dibersihkan. Apakah itu benda-benda mati atau makhluk hidup, harus dibersihkan. Apakah itu tidak dipergunakan atau dipergunakan akan kotor lama-lama. Jadi harus dibersihkan. Memperkuat dan membersihkan alam supranatural itu adalah kewajiban dari kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat contoh misalnya saudara punya mobil, pasti mobil saudara akan dibersihkan setiap hari, kecuali pemiliknya malas. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, misalnya saudara punya mobil, tidak dibersihkan, dibiarkan begitu saja, katakanlah 1 bulan tidak dibersihkan sama sekali. Pertanyaannya, mobil itu bisa jalan nggak, saudara-saudara? Bisa tidak? Bisa, tetapi nggak nyaman dilihat. Jadi mobil itu harus dibersihkan. Apapun yang ada di dunia ini, sekalipun benda itu tidak dibawa kemana-mana, cepat atau lambat pasti akan kotor. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita berinteraksi atau tidak, alam roh kita akan mengalami kekotoran. Saya ambil contoh misalnya saudara berinteraksi dengan orang, itu ibarat seperti mobil dipakai. Saat kita berinteraksi antar sesama kita, itu sama saja terjadi tarik-menarik. Bisa saja kita mengalami kekotoran
pada saat kita berjumpa dengan orang-orang yang berenergi negatif, itu jelas akan merusak alam roh kita. Begitu juga saudara-saudara, kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain, mungkin saudara akan berpikir pasti tidak akan terjadi kekotoran, tetap akan kotor. Kenapa? Karena pikiran itu bekerja terus. Ketika seseorang itu berpikir hal yang negatif, itu juga akan mengotori alam supranatural. Itu sebabnya harus dibersihkan. Tujuannya dibersihkan adalah supaya sama seperti mobil ini. Kalau mobil dibersihkan tujuannya supaya awet, supaya dilihat orang itu nyaman. Demikian juga dalam kehidupan manusia. Kalau kita sering membersihkan alam supranatural kita, maka kehidupan kita akan memancarkan cahaya, cahaya kasih, cahaya kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita dibiarkan kotor, energi-energi negatif mengotori kehidupan kita, maka yang terjadi, orang setiap ketemu kita juga tidak tertarik. Bahkan kita bisa dijauhi rezeki, bisa dijauhi berkat dan mujizat. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya membersihkan alam supranatural itu? Kalau mobil dibersihkan gampang, tinggal semprot air, kasih sampo, digosok, selesai. Terus kalau manusia bagaimana cara membersihkannya? Kita akan belajar mencontoh dari orang-orang yang memiliki pengalaman spiritual yang bagus, saudara. Coba kita akan baca di dalam kitab Tehillim pasal yang ke-90. Coba kita lihat ya. Tehillim pasal 90 ayat yang ke-12. Kalau saudara lihat di ayat ini, saudara, ini sebetulnya adalah Mazmur yang ditulis oleh Moshe atau Musa. Sekarang kita akan belajar dari Moshe dan Daud. Apa yang dia lakukan untuk membersihkan jiwanya, membersihkan alam rohnya. Kita akan baca bersama-sama. Mari saya ajak saudara untuk membaca dengan suara keras. Ikuti laser pointer saya. Sudah siap menghadap ke sini semua? Oke, sekarang ikuti laser pointer saya ya. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua kalimat yang hidup, yang perlu kita cermati untuk bisa membersihkan alam supranatural kita. Di sini dikatakan, beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami. Menghitung hari-hari itu hari-hari yang macam apa yang dihitung? Saya yakin maksud Moshe ini bukan menghitung hari-hari itu, saya sudah umur berapa ya? Saya hari ini tanggal berapa ya? Bukan itu, saudara-saudara. Nanti kita lihat ya. Supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Ada dua kalimat yang hidup. Yang pertama adalah menghitung hari-hari, dan yang kedua adalah bijaksana. Kita akan melihat bijaksana terlebih dahulu, saudara-saudara. Kata bijaksana di dalam teks bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata chokmah, atau dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata sophia. Kata chokmah, saudara-saudara, itu di dalam bahasa Inggris memiliki arti wise atau bijaksana, smart atau cerdas, intelligent, clever, brainy. Ini semua memiliki arti yang untuk menerjemahkan kata chokmah. Apabila saudara
belajar dari kitab Zohar, saudara akan menemukan yang namanya Sefirot. Sefirot itu adalah Tree of Life atau pohon kehidupan. Di sana ditunjukkan tentang kehidupan manusia ini cakra-cakra ya, kalau mungkin bahasa sekarang membahasakannya begitu ya. Seperti ini yang atas, ini keter. Ya, keter ini mahkota, saudara-saudara. Kemudian ini ada Hokmah, ini ada Binah, ini ada Chesed, ini ada kata Kefurah, dan seterusnya ke bawah ini, saudara. Tetapi saya tidak akan membicarakan yang lain, tapi saya hanya akan membicarakan tentang kata Hokmah yang ini. Hokmah ini kalau saya katakan ibarat seperti lilin ini, saudara. Lilin ini perlu dihidupkan, perlu dinyalakan, supaya ruangan yang ada di sekitarnya itu menjadi terang. Dan cahaya dari lilin ini akan membawa sukacita, tidak lagi orang berada dalam kegelapan. Kalau kita perhatikan di pelajaran tentang ilmu supranatural, pasti saudara akan belajar tentang apa yang namanya 7 cakra yang ada dalam diri manusia. Ada cakra mahkota, ada cakra ajna, ada cakra tenggorokan, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan cakra-cakra ini, saudara-saudara, mungkin kita akan berasumsi, itu kan kepercayaan lain. Tetapi kalau kita mau menelusuri akar sumber dari semua kepercayaan yang menyangkut dunia alam supranatural, itu selalu berasal dari pola Ibrani. Kalau saudara melihat di sini ada keter, ada hokmah, ada binah, dan seterusnya, itu adalah pola yang dimiliki oleh kelompok orang Yahudi yang menamakan diri Kabbalah. Apabila saya berbicara tentang Kabbalah, kita tidak boleh berasumsi buruk terlebih dahulu. Karena memang setiap orang bicara Kabbalah selalu akan berkata, itu kan penyembah setan, seperti di Illuminati segala, itu kan kelompok Kabbalah. Saya katakan benar, Kabbalah itu bukan saja menyembah setan, tetapi kelompok Kabbalah itu ada 2, yang menyembah kepada setan, tetapi ada juga yang menyembah kepada Bapa Yahweh, Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau kita melihat yang muncul di permukaan ini, memang Kabbalah yang menyembah setan itu sangat dominan. Oleh karena itu jangan kita berkata kalau Kabbalah itu selalu setan, tidak. Kabbalah yang mana dulu? Saya kalau menyebut istilah Kabbalah itu adalah orang Yahudi yang ngeroh, saudara-saudara. Dia banyak mengarah kepada dunia alam supranatural. Sama seperti kalau kita melihat adanya angka 666, 666, kemudian kita melihat dunia alam supranatural yang lain, itu sumbernya dari Kabbalah. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Tadi di dalam kitab Tehillim 90 ayat 12 dikatakan, maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari. Sekali lagi yang disebut menghitung hari-hari itu bukan ini tanggal berapa, hari ini hari apa, saya hidup sudah berapa lama, bukan itu. Tetapi untuk membersihkan alam supranatural kita, itu kita harus menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menghitung berkat atau menghitung bakat atau menghitung anugerah yang Tuhan berikan,
itu akan membawa pikiran kita untuk tidak berpikir hal-hal yang negatif. Pikiran kita itu akan terus bekerja. Sekalipun kita tidur, pikiran kita akan terus hidup, artinya on terus, nggak pernah tidur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apabila kita yang di dalam hidup di dunia ini mengalami banyak hambatan, biasanya orang akan fokus kepada hambatannya. Dan dengan orang memfokus kepada hambatan kehidupan, maka lama-kelamaan alam supranatural mereka akan terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itulah Moshe mengajarkan agar menghitung hari-hari. Itu tiap hari itu saudara perlu menghitung apa sih berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita akan masuk lebih dalam ke sana. Jadi yang perlu dipertanyakan, yang tiap hari ada di pikiran kita itu apa? Sekali lagi, roh kita, bahkan jiwa kita pun bisa sakit apabila tiap-tiap waktu kita mengalami tekanan, dan terus tekanan. Sementara pikiran kita hanya fokus pada tekanan. Maka yang terjadi, kita akan mengalami stres dan alam roh kita akan kotor. Itu sebabnya Moshe mengajarkan kepada kita, bersihkan. Mobil juga perlu dibersihkan. Saudara punya ruangan di rumah juga perlu dibersihkan. Sekalipun tidak dipakai untuk tempat makan atau apa, coba saja saudara lihat. Kalau saudara masuk kamar 3 hari nggak dibersihkan, pasti kamar itu akan berdebu. Itu mesti disapu kembali. Jadi itu yang mengibaratkan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, saudara yang terkasih, jika kita tidak menghitung hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan, maka yang terjadi adalah pikiran kita akan menyoroti hal-hal yang buruk. Sekali lagi, pikiran manusia tidak bisa stagnan, tidak bisa diam. Dia akan mencari terus, dia akan bergerak terus. Tapi kalau kitanya yang diam, maka pikiran akan lari kepada 2 hal, yaitu hal-hal yang sifatnya negatif atau akan pikun, saudara-saudara. Coba saja kalau saudara nggak banyak mikir, nggak usah mikir apa-apa deh. Yang penting makan tidur, ya. Kehidupan diwarnai makan tidur terus begitu. Hanya ada 2 alternatif. Pikiran kita akan menjadi kotor atau kita akan menjadi pikun. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan disebut sebagai orang-orang yang menghitung hal-hal yang negatif. Apabila, lihat di sini, saat hati kita iri dan dengki pada orang yang sukses, itu bukan menghitung hari-hari, bukan menghitung kebaikan, tetapi menghitung keburukan. Sekarang kalau kita pikirkan, kenapa kita mesti dengki pada orang sukses? Bukankah orang yang sukses itu berarti dia tidak mungkin menyulitkan hidup kita? Orang yang sukses tidak mungkin gerecokin hidup kita. Tapi kenapa justru kita yang gerecokin mereka? Kita pusing sendiri, kita iri hati, kita dengki pada orang sukses, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu. Nah, ini yang akan disebut sebagai menghitung keburukan, saudara-saudara. Kemudian senang mencari kesalahan orang dan membeberkannya ke ruang publik. Ini mesti kita hati-hati. Sekali lagi saya menghimbau untuk yang kesekian kali,
khusus bagi saudara-saudara semua, apakah jemaat di sini atau di tempat yang lain, khususnya mereka yang memiliki media sosial seperti Facebook dan Twitter, jaga baik-baik saudara-saudara. Jangan kita membeberkan keburukan orang di publik. Sekarang kalau kita membeberkannya, lalu apa untungnya kita? Kita perlu belajar untuk kita memiliki sikap yang baik, sikap yang disukai oleh banyak orang. Orang yang sampai membeberkan keburukan orang, mengkritik, mencaci maki, menghujat, ditaruh di media sosial, itu sebetulnya adalah perwujudan refleksi dari keegoisan orang itu sendiri dan refleksi dari kesombongan orang itu. Dan orang-orang yang seperti itu, apakah yang menilai berkata, wah hebat ini orang? Tidak. Orang akan langsung menilai, sombong kamu, angkuh kamu. Cuman kan dia tidak ngomong, saudara-saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, kita disebut menghitung hal-hal yang buruk, yaitu saat kita mengeluh. Nah, ketika kita mengeluh, pasti pikiran negatif akan menghitung hal-hal yang buruk. Apa saja dia masukkan ke pikirannya. Sekali lagi, kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Karena ini ada sangkut pautnya dengan hukum the law of attraction. Ada orang yang mungkin mengeluh begini, saya sudah melakukan law of attraction, tetapi kenapa tidak ada hasilnya? Saya bisa saja menjawab, jangan-jangan roh saudara dalam keadaan kotor, dan itu harus dibersihkan terlebih dahulu, supaya hukum law of attraction atau hukum Loa itu bekerja dengan baik di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, saat kita fokus pada hutang atau penyakit kita, makin hari makin menumpuklah hal-hal yang negatif. Kalau kita berpikir tentang hutang, maka hutang itulah yang akan menjadi raksasa. Bukan hutang itu hilang, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Karena yang ada di pikiran kita, hutang, hutang, hutang. Walaupun kita berpikir aku harus melunasi hutang, tetapi fokusnya tetap pada hutang. Kenapa kita tidak menggunakan pola bahwa aku hidup berkelimpahan? Menggunakan kalimat itu lebih kuat daripada saudara berkata, aku bebas hutang. Kira-kira dua kalimat ini Bapak Ibu bisa membedakan? Bisa, saudara-saudara? Aku bebas hutang dengan ekonomiku berkelimpahan. Sama-sama berkelimpahan, tetapi ditangkap oleh alam supranatural. Dua kalimat tadi, yang pertama itu lemah. Kenapa? Karena di situ masih ada unsur negatif. Aku bebas hutang. Memang tujuannya seperti itu, tapi kalimat ini masih lemah dibanding dengan kita menggunakan kalimat ekonomiku sangat kuat. Ini hukum law of attraction akan bekerja dengan lebih baik, saudara-saudara, ketimbang saudara menggunakan kalimat aku bebas hutang. Nah, oleh karena itulah, maka apapun yang berunsur negatif itu jangan sampai ada di dalam pikiran kita, karena itu akan mengotori alam supranatural, dan itu akan membuat perjalanan hidup kita itu menjadi sangat berat, seolah-olah Tuhan itu berpangku tangan. Dan kita mungkin akan bertanya, di mana sih Tuhan itu sebetulnya? Katanya dia maha tahu, katanya dia maha hadir. Apa dia tidak tahu kondisi aku yang seperti ini? Menurut saudara, Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Tetapi kalimat yang keluar dari mulut kita lah yang menjadi penentu. Itulah konsep hukum law of attraction, saudara.
Saya hari-hari ini masih terus gencar untuk menyampaikan ini. Karena saya rindu seluruh jemaat, bukan cuma di Alef Tau Magelang saja, tetapi di seluruh penjuru dunia, betul-betul saudara menikmati kehidupan yang nyaman di dunia ini. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu bukan dalam keadaan miskin, tetapi Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan kaya. Bayangkan saudara, Tuhan menjadikan manusia itu pada hari yang ke-6, di mana semua sudah disediakan Tuhan. Emas ada, apa saja ada, sudah disiapkan semuanya oleh Tuhan. Manusia tinggal hidup di tempat yang sudah disiapkan. Apa bukan manusia itu hidup dalam kelimpahan, saudara-saudara? Dia hidup dalam kelimpahan. Tetapi akibat dari dosa, maka semuanya menjadi merosot dan mengalami kehancuran. Jadi sekali lagi, Tuhan itu menginginkan kita hidup dalam kelimpahan. Kita lanjut. Sekarang hitunglah saat mulai saudara membuka mata. Saya ajari saudara-saudara. Coba sekali waktu saudara itu berdoa tetapi tidak menggunakan unsur minta. Sediakan waktu tapi tidak menggunakan unsur meminta. Dimulai dari saat kita membuka mata. Saat kita membuka mata, kita bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya melihat atap kamar saya. Karena berapa banyak orang yang di atas muka bumi ini, pada saat dia membuka mata, dia melihat kamar rumah sakit. Artinya orang itu sedang sakit. Berapa banyak orang ketika membuka mata dia lihat atap tenda. Itu artinya orang dalam pengungsian. Walaupun bisa saja lah, kalau saya kemah pramuka ya bisa. Tapi saya bicara tentang hal yang umum, saudara-saudara. Saat orang membuka mata, ternyata yang dia lihat adalah atap penjara. Atau barangkali saat dia membuka mata, dia melihat langit, artinya dia tidur di luaran. Oleh sebab itulah, kenapa kita mulai menghitung hari-hari kita, berkat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, dimulai saat kita membuka mata ketika kita bangun. Coba kalau tidak percaya, saudara praktekkan ini dan lihat hasilnya. Kehidupan saudara akan berubah sama sekali. Ada banyak hal mujizat-mujizat yang terjadi. Karena sepanjang hidup kita, kita isi hari-hari kita dengan ucapan syukur. Itulah yang disebut dengan menghitung hari-hari. Dia menghitung kebaikan Tuhan. Dia menghitung bakat yang Tuhan berikan. Nah, saudara yang terkasih, begitu juga pada saat malam hari, saudara boleh melakukan hal yang sama. Entah berapa orang di Kehilat ini yang sudah mempraktekkan. Ayo coba, saat malam hari, saya selalu mengacu dari pukul 11 sampai pukul 4. Itu sangat menyenangkan, saudara. Karena di jam-jam itu, kekuatan alam supranatural itu sangat luar biasa. Saudara bisa keluar rumah, cari tempat yang sepi, yang tidak ada gangguan, bahkan termasuk gangguan nyamuk juga. Saudara keluar dan lihat tatap bintang-bintang di langit, lalu saudara katakan, terima kasih Bapa Yahweh, aku bersyukur atas ciptaanmu.
Ucapan syukur yang seperti ini, saudara lihat, rasakan tadi di dalam hati saudara, saat saudara melakukan itu pada malam hari, saudara sadari, lihat ke langit, akan ada getaran-getaran aneh yang masuk di dalam hati dan bahkan pikiran kita. Saya sering lakukan itu, saudara-saudara. Ketika malam hari, saya kadang naik ke atas, saya lihat bintang, dan saya katakan, terima kasih Bapa Yahweh. Engkau memberikan aku sebagaimana aku ada saat ini. Aku bangga dan bersyukur memiliki Engkau. Dan kalau kita peka, ada getaran-getaran aneh yang muncul di pikiran maupun di hati. Kalau nggak percaya, praktekkan nanti malam. Amin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan yang dipikir malah, wah saya harus bayar ini, harus bayar itu. Emangnya kalau saudara mikir saya bayar ini, bayar itu, hari itu juga langsung dapat duit? Kan tidak. Ya. Justru kalau kita membayangkan orang yang nagih utang, nanti yang muncul apa? Wajah-wajah bengis, kata-kata kotor yang menghujam. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk tidak berhutang, supaya kita jangan dikejar-kejar debt collector, saudara-saudara. Debt collector itu kata-katanya jahat loh. Walaupun memang ada debt collector yang melakukan pendekatan dengan kekeluargaan, tapi rata-rata mereka kasar-kasar. Dia tidak segan-segan untuk merampas apa yang saudara miliki, bahkan mungkin memukul. Coba sekarang kita latihan, ucapkan 10 kata ucapan syukur atas apa yang saudara miliki. Saya mungkin bisa minta tolong, ada satu orang saya suruh maju ke depan. Yang tadi pagi tidak hadir, siapa? Angkat tangan. Ya, Bu Elizabeth maju ke depan, Bu. Saya mau tanya. Ya, kita ambil contoh ya, saudara-saudara. Ya, naik. Saya mau tanya. Coba sekarang Ibu ucapkan 10 ucapan syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada Ibu. Apa saja? Lakukan 10 ucapan syukur dengan cepat. Apa? Mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesehatan. Terus? Tuhan telah menyelamatkan. 2. Tuhan mesti berhenti di 2 atau 3. Tadi pagi juga begitu. Setelah 2, 3 berhenti, saudara-saudara. Ayo cepat, apa lagi? Kesehatan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita, itu masih satu lingkup itu. Apalagi? Nah, bingung kan? Ayo, saya hitung 5. 1, 2, 3, 4. Ya, bisa melihat dunia ini, terus? bisa bernapas dengan segar. Nah, terus? Macet lagi ya? Oke. Saya kira cukup, Bu. Terima kasih ya. Nah, saudara lihat. Karena kita itu tidak terbiasa sebetulnya. Tapi kalau kita terbiasa akan dengan mudah memberikan jawaban. Saya ambil contoh misalnya. Ini sudah 13, ini terus disambung masih banyak, saudara-saudara. Kita perlu mengucap syukur apa? Untuk teman-teman baik yang kita miliki. Perlu nggak kita mengucap syukur? Perlu. Tuhan, saya berterima kasih untuk teman-teman yang baik, yang bisa mensupport kerohanian saya. Kita perlu syukuri. Itu satu, ya. Terus yang kedua, binatang piaraan dan tanaman. Perlu nggak kita syukuri? Perlu.
Coba kalau saudara punya binatang piaraan, binatangnya sakit-sakitan, gimana, susah nggak kita? Ada satu penyelidikan, saudara-saudara. Ada 2 batang pohon, pohonnya ini sama, ditanam di tanah yang sama, pohon kecil ya. Kemudian pohon ini ditutup dengan semacam gelas gitu, semacam stoples yang besar. Kemudian pohon yang satunya itu diberi ucapan-ucapan yang baik. Sementara pohon yang satunya lagi itu dikutukin, dimarahi, saudara-saudara. Jadi orangnya ini memarahi pohon ini, kamu dasar, mungkin dimarahi kayak manusia gitu. Ternyata pohon yang sering dimarahi itu layu, saudara-saudara. Sementara pohon yang diberi ucapan-ucapan yang baik itu semakin subur. Itu membuktikan bahwa ucapan kita itu akan masuk tembus ke dunia alam supranatural. Nah, kalau kita banyak mengucapkan kata-kata yang buruk, itu sama saja ngotori kehidupan alam roh kita. Jangan sampai kita berpikir, kan aku ngutukin orang. Betul, kita ngutukin orang dan kita berpikir orangnya yang kena kutuk. Saya katakan, orang itu kena kutuk-kutuk itu pun akan mengena diri kita, karena datangnya dari kita. Saya ambil contoh, misalnya saya mencipratkan minyak wangi kepada orang lain, saya akan terkena wanginya atau tidak? Kena, karena itu sumbernya dari kita. Oleh karena itulah, jangan sampai alam roh kita itu jadi kotor. Saya akan tunjukkan, saudara, kenapa tadi saya berkata bagaimana Moshe atau Daud bahkan mengkoreksi hati, menghitung hari-hari, dan itu dilakukan malam hari. Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan, saudara, ya, yang menunjukkan bahwa Daud itu melakukan sesuatu pada malam hari. Saya akan bacakan saja untuk saudara supaya cepat. Tehillim 16 ayat yang ke-7. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Perhatikan kata hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Kenapa tidak pada waktu siang? Sekali lagi, malam hari itu adalah kekuatan alam supranatural itu sedang bergerak sangat dahsyat. Tehillim 119 ayat 62. Pada tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas keputusan-keputusan kebenaranmu. Ada orang yang mungkin tidurnya jam 8 sudah tidur. Biasanya tengah malam dia bangun. Lalu apa ketika mereka bangun itu? Coba sekali waktu ketika bangun saudara keluar rumah, hari masih gelap, saudara bisa melihat bintang-bintang, lalu saudara mensyukuri. Bukankah itu akan lebih baik, saudara? Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Kemudian Tehillim 17 ayat 3. Engkau akan menguji hatiku, engkau akan berkunjung pada waktu malam, engkau akan memurnikan aku, engkau tidak akan mendapati sesuatu pun. Aku menganggap mulutku tidak lancang. Dia jaga hati, jaga ucapan, karena dia menyadari pada waktu malam Tuhan akan memurnikan dia. Ini kalau saya katakan kenapa kita mesti malam hari. Nah, sekarang kita kembali ke sini, saudara-saudara. Kita perlu mengucap syukur juga tentang kesehatan, karena kita nggak sakit. Kita tidak berurusan dengan rumah sakit. Saudara lihat aja ke rumah sakit. Orang sudah di rumah sakit keluar duit banyak, belum tentu sehat.
Banyak orang yang pergi ke rumah sakit, pulang hanya jenazahnya saja. Ya. Kemudian kita bersyukur punya rumah. Ini yang disebut dengan membersihkan alam roh. Makanya kalau saudara berdoa jangan selalu minta. Kalau selalu minta nanti Tuhan akan berkata gini, wah anakku datang lagi, dia lah mesti minta. Ya Tuhan kami berterima kasih punya gini bla bla bla. Saya minta Tuhan. Nah bener kan? Minta lagi dah. Kita juga perlu bersyukur untuk pekerjaan. Sudah berapa? 5. Mungkin saudara berkata lah, kalau aku yang belum punya pekerjaan, tetap bersyukur. Katakan, terima kasih Tuhan, aku sudah bekerja. Nantilah mesti kerja. Ya. Kemudian saudara juga bersyukur punya tubuh yang lengkap. Bukankah itu sesuatu yang menarik, saudara-saudara? Tuhan, saya bersyukur tubuh saya tidak sakit. Saya bersyukur saya sehat. Bukankah itu menarik, saudara-saudara? Kemudian saudara perlu bersyukur untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, saya memiliki keluarga yang saya bisa menyalurkan cinta kasih untuk keluarga saya. Ini yang namanya membersihkan alam roh, saudara-saudara. Kemudian kita juga bersyukur memiliki iman yang teguh, percaya kepada Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak orang di atas muka bumi ini yang tadinya sudah mengenal nama Yahweh dan Yeshua pun, karena belajar sama orang Yahudi yang menolak nama Yeshua, dia tolak. Kalau kita menolak, terus keselamatan kita dari mana? Padahal kitab suci mengajarkan dalam Torah yang namanya keselamatan harus ada korban darah. Nah sekarang kalau kita tidak percaya Yeshua, kita mau selamat pakai darahnya siapa? Kenapa kita harus tetap percaya kepada Yeshua? Karena dia adalah Yahweh sang pencipta sendiri, turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dan dia buktikan saat dia mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sementara kita melihat nabi-nabi Tuhan di sepanjang kitab suci kita banyak, tapi mati bubar sudah tidak pernah bangkit lagi. Hanya Yeshua, dia menguasai kematian karena dia adalah pemilik sorga, pemilik Shamayim. Kita perlu mensyukuri, saudara-saudara. Kemudian yang ke-9, kita perlu mensyukuri kalau kita punya kepandaian masak. Kita punya kepandaian bikin kue. Saya juga bersyukur, kenapa? Tuhan berikan kepandaian untuk saya bisa menjadi seorang editing video. Dari mulai program yang sederhana sampai program yang rumit, saya bisa kuasai, dan saya perlu mensyukuri itu, saudara-saudara. Saya juga kalau menyiapkan materi khotbah, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau membuka hal-hal yang baru. Sehingga rahasia kebenaran firman-Mu, rahasia alam semesta ini bisa dibuka melalui kebenaran firman-Mu. Saya syukuri, saudara-saudara. Kemudian kita juga mensyukuri apa? Kita mendapatkan makanan rohani walaupun via YouTube. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini dia mencari tempat ibadah dan belum mendapatkan. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak Lukas, ada nggak KPI, Kehilat Pemulihan Indonesia di kota saya? Saya bilang belum ada. Duh sayang ya. Kenapa nggak ada? Saya bilang berdoa saja supaya tempat di kotamu ada. Saya sekarang nggak bisa ibadah, Pak. Karena kalau saya ibadah yang dipanggil bukan nama Bapak Yahweh dan Yeshua. Dan itu menolak hati nurani saya luar biasa. Jadi lebih baik saya ibadah di rumah, saya dengerin YouTube. Nah,
Dia pun mensyukuri sekalipun hanya melihat, mendengar melalui YouTube, saudara-saudara. Kemudian kesabaran hati. Kita bisa sabar, itu juga perlu syukuri, saudara-saudara. Walaupun kadangkala muncul rasdan juga, saudara-saudara. Tahu rasdan? Kadang waras, kadang edan, saudara-saudara. Ya. Kalau waras ya sabar. Tapi metu edane, wah tukang ngamuk, tukang ngepui, macam-macam. Jadi ketika sabar, syukuri Tuhan, saya bersyukur saya bisa sabar. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita ini lebih banyak rasnya apa banyak dannya? Ayo, kalau banyak dannya ya berarti perlu berurusan dengan rumah 2 bola itu ya, di pojokan Magelang sono. Ya. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang sabar, murah hati. Amin. Sekarang ini kita melihat begitu banyak orang yang memiliki atribut agama tetapi nggak sabar. Malah jiwanya beringas, ini kan ngeri saudara. Lalu yang jadi pertanyaan, apa benar agama dia ngajarin begitu? Ayo. Ini yang perlu kita ketahui agar supaya kita ini bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Kita bersabar, kita perlu bersyukur. Kalau kita sering bersyukur, kesabaran kita akan menjadi semakin panjang. Kemudian apa? Kita perlu bersyukur memiliki cinta pada Tuhan yang tidak nampak. Kita tidak pernah tahu Yesua itu bentuknya kayak apa, wajahnya seperti apa, tapi kita mengimani. Walaupun orang berkata goblok kamu, emang gua pikirin. Itulah yang namanya iman, yang perlu kita syukuri, saudara-saudara. Kemudian apa? Tarikan nafas yang kita hirup, itu juga kita perlu syukuri. Tadi Bu Elizabeth sudah menyebut salah satu di antaranya ini. Kita bisa bernafas, itu kita bersyukur. Iya toh, saudara? Ada seorang praktisi yang ngajari begini. Kalau saudara duduk sendiri, saudara bernafas, saat tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi. Saat menarik nafas, saudara bayangkan itu ada cahaya-cahaya yang berwarna-warni yang saudara hirup. Saudara bisa membayangkan itu cahaya-cahaya kesehatan yang masuk ke dalam paru-paru saudara. Saudara bisa membayangkan itu cahaya berkat yang masuk ke paru-paru saudara. Ya saya pikir pengajaran ini cukup baik juga saudara-saudara. Dan tidak ada salahnya kalau kita bisa mempraktekannya. Jadi kita perlu bersyukur atas tarikan nafas. Saudara lihat saja di rumah sakit. Orang mau bernafas saja suruh bayar saudara-saudara. Pakai oksigen itu kan bayar. Jadi kita perlu bersyukur kalau kita bisa bernafas. Bahkan saudara pergi ke toilet saja perlu disyukuri. Amin. Coba saudara pernah dengar nggak itu Kopowa yang waktu yang lalu sakit kena prostat. Wah, tangisan dia. Ya. Sampai akhirnya dioperasi. Makanya saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita bersyukur kita bisa ke toilet, kita perlu bersyukur saudara-saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa tiap-tiap hari membersihkan alam roh kita. Amin. Ya. Kita lanjut saudara-saudara. Sekarang kalau saya mau bertanya, orang yang masuk surga itu orang kaya atau orang miskin? Halo? Dua-duanya, saudara sudah baca ini kali ya. Dua-duanya bisa masuk surga, tapi dua-duanya juga bisa masuk neraka, saudara-saudara. Masuk surga karena dia percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Tetapi masuk neraka kalau orang kaya itu hanya menimbun harta sampai melupakan Tuhan. Orang kaya bisa masuk neraka. Orang miskin bisa masuk neraka karena dengan kemiskinannya dia menghujat Tuhan.
Jadi jangan sampai berpikir yang masuk neraka itu hanya orang miskin. Tidak, orang kaya juga bisa, orang miskin juga bisa. Tergantung kita tempatkan posisi kita di mana. Makanya kita perlu membersihkan alam roh kita. Kemudian kita lanjut. Apa yang perlu kita hitung lagi? Yaitu menghitung sedalam apakah iman kita. Masalah iman saja masih bisa diperinci lagi. Saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu kan baru global. Kalau diperinci lagi akan dipertanyakan sedalam apakah iman kita kepada Tuhan. Saudara percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua, tanya orang luar juga ada yang percaya. Tetapi apakah saudara benar-benar mempraktekkan firman? Benar-benar saudara mau datang dan bersujud kepadanya? Itu menjadi alasan yang lain, saudara. Orang percaya tetapi hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Nggak mau baca kitab suci, nggak mau ibadah, berdoa juga nggak mau. Pokoknya kan percaya, ya nggak bisa juga. Makanya kalau diperinci lebih dalam, sedalam apakah iman kita? Kemudian seberapa banyak kita menjadi berkat buat orang lain? Hidup kita kalau menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan pancarkan berkat terus menerus, saudara. Ibarat seperti aliran air begini. Aliran air, alirannya basah atau tidak? Halo? Basah. Sama seperti kita, kalau kita mau dijadikan saluran berkat bagi orang lain, hidup kita keberkatan nggak? Keberkatan. Nah ini yang perlu kita terus renungkan setiap hari. Untuk supaya roh kita itu bersih, saudara. Dicuci terus. Pertanyaan yang lain, sudah berapa jiwa saudara berikan kepada Tuhan? Ada banyak orang yang mungkin berkata, saya tidak bisa memberitakan kebenaran Pak, karena saya nggak bisa ngomong. Ya gampang, saudara kasih rekomendasi saja, suruh nonton video saya. Banyak di situ mengajarkan tentang keselamatan. Siapa itu Bapa Yahweh, siapa itu Yeshua. Kemudian, seberapa banyak kita bersyukur? Kalau kita bisa bersyukur, saudara-saudara, tidur di hotel mewah juga bersyukur, tidur di lantai yang cuma beralaskan tikar juga bersyukur, saudara-saudara. Saya diizinkan Tuhan nginap di hotel berbintang 5. Saya bersyukur. Tetapi saya juga sering tidur di lantai dengan alas tikar saja. Saya juga bersyukur. Kenapa? Karena bagi saya, kalau sudah tidur mah di hotel bintang 5 sama di tikar juga sama saja. Wong motone merem ndak lihat. Betul nggak Bapak Ibu? Yang penting kita mensyukuri. Jangan kita gampang gersula, jangan kita gampang emosi, malah marah yang akan membawa kekotoran di dalam kehidupan kita. Yang kelima, seberapa banyak hikmat yang Bapak Yahweh berikan kepada kita? Saya dulu pernah berpikir begini, saudara. Ya, saya bersyukurlah sekarang saya sudah mengenal nama Bapa Yahweh. Saya juga sudah mengenal nama Yeshua. Ya kalau Tuhan mau angkat saya mati sekarang nggak apa-apa deh. Mati, saya merem mata saya sudah. Tapi ternyata nggak mati-mati, saudara. Dan justru Tuhan singkapkan banyak hal. Kita mengenal 7 hari raya. Kita mengenal Torah. Kita mengenal macam-macam, semakin bertambah-tambah banyak. Dan saya bilang, ya sudahlah Tuhan, beri saya hikmat sebanyak mungkin. Saya akan berusaha untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Jadi, betapa bahagianya kalau kita bisa mendapatkan hikmat dari Bapa Yahweh. Kemudian, saudara-saudara,
keuntungan apa sih kita membersihkan alam roh kita? Yaitu roh kita menjadi makin peka, kuat dan tajam. Ini seperti tema kita, saudara-saudara. Kalau kita sering membersihkan alam roh, maka kita akan menjadi kuat, peka, dan semakin tajam. Saat kita dirasani orang, kita bisa ngerti, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya merasa saya ada didatangi energi negatif. Saya tahu ada orang yang kerasani saya ini, di batin saya begitu. Cuman siapa orangnya saya tidak tahu. Ini energinya buruk banget, saudara-saudara. Saya mengambil sikap, saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, Engkau jagai, lindungi kami. Lindungi seluruh keluarga saya. Dan energi-energi negatif saya kembalikan ke pemiliknya. Nggak berapa lama ada orang WA saya. Orang ini berkata gini, Pak Lukas, ternyata orang ini yang kalau saya lihat itu baik sama Pak Lukas, ternyata dia nusuk dari belakang. Wah, dia kata-katanya itu jahat sekali. Saya bilang, saya sudah tahu sih, tapi ya sudah, biarkan saja. Dia punya mulut, dia punya tangan, ya sudah, biarkan saja. Buat saya nggak ngaruh kok. Saya dihina, dicaci maki, diolok-olok juga nggak ngaruh. Hati saya nggak ngalami apa-apa, tuh biasa-biasa saja. Iya, tapi saya yang lihat itu jengkelnya luar biasa. Ya sudah, biarkan saja, orang sayanya aja diem kok. Ngapain kita ngurusin orang yang berenergi negatif? Saya hanya paling bisa berkata begitu, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat kepekaan ini saya pernah alami, saudara. Ketika saya pelayanan di Jogja, waktu selesai saya mau pulang, ada satu suara di dalam batin saya yang berkata begini, kamu harus berhati-hati. Waduh, ada apa ini ya? Saya pikir, wah, jangan-jangan saya kecelakaan apa ya nanti. Ya udahlah, pokoknya saya dibisiki untuk berhati-hati. Ya sudah, saya hati-hati dalam segala hal. Dan ternyata, saudara-saudara, ini dulu ya, sudah lama. Ketika selesai ibadah, saya kan biasa berdiri di depan sana, jabat tangan, saudara-saudara. Tapi ketika saya jabat tangan, saya merasa ada getaran aneh yang ada di dalam diri saya. Dan saya langsung berkata, jangan pulang dulu ya, saya tak ngomong. Ya, dia minggir, saudara-saudara. Selesai ibadah, saya tanya, kenapa Anda begitu membenci saya? Kaget dia, saudara-saudara. Saya tidak seperti itu. Loh, sekarang jujur saja, kenapa? Coba, saya sudah tahu kok. Akhirnya dia buka dan berkata, Pak Lukas, saya mau tanya. Pak Lukas itu bangun pastori dulu ya, waktu dulu. Itu ambil uang kas gereja ya? Saya bilang tidak. Saya yang menempati, saya yang bayar pakai uang saya sendiri. Lah saya cerita, saya bayar itu dari apa? Saya jual sepeda motor. Dulu kan ada sepeda motor Suzuki Crystal, tak jual, saudara-saudara. Istri saya pada waktu menikah dengan saya dikasih banyak barang ya, seperti cincin, giwang, dikumpulin gitu ya. Itu saya jual, termasuk cincin kawin juga saya jual. Saya pakai untuk pastori. Jadi saya tidak ambil uang gereja. Lalu orang ini berkata, aduh saya minta maaf ya, sorry. Saya berpikir Pak Lukas ambil uang gereja. Enggak, saya tidak mau. Bahkan sampai hari ini saudara tahu, saya saat ini sedang renovasi ruko. Saya tidak pakai uang kas, saudara. Saya nggak mau ambil uang kas gereja, tidak. Saya terus berdoa, Tuhan mampukan. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau peka, itu nyaman, saudara-saudara. Kita juga nggak punya musuh, walaupun
bisa dimusuhi. Itu saya maklum, Yesua saja dimusuhi bukan? Apalagi Lukas Sutrisno. Nah, kalau kita coba lihat saudara-saudara ya di kitab Markus 2 ayat 6 sampai 8. Ini yang saya sebut dengan kepekaan roh. Markus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Akan tetapi ada beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Dan segera setelah menyadari dalam rohnya bahwa mereka bertanya-tanya demikian di antara mereka sendiri, Yesua berkata kepada mereka, mengapa kamu menanyakan hal-hal ini dalam hatimu? Kenapa kok Yesua bisa ngerti hati orang? Ini yang saya sebut dengan kepekaan roh, saudara-saudara. Kalau kita peka, maka saya jabat tangan saja saya bisa ngerti, saudara-saudara. Orang ini suka dengan saya atau tidak saya tahu. Cuman kan saya tidak perlu ngomong, cukup saya sendiri yang ngerti, saudara-saudara. Saya juga tidak akan cerita pada istri saya, nanti jadi canggung. Saya hanya jabat tangan. Ya, saya cuma ngerti, oh orang ini nggak suka sama saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting, saya akan terus bersikap baik. Hanya itu saja, saudara-saudara. Kemudian, kita lihat ciri-ciri orang yang disebut dengan backstabber. Atau orang yang suka nusuk dari belakang. Orang yang nusuk dari belakang itu bukan pakai pisau ya maksudnya ya. Tetapi kalau di depannya itu baik, tapi di belakangnya itu ngelek-ngelek. Ada nggak kira-kira orang yang tipe kayak gitu? Banyak, ya, banyak memang, saudara-saudara. Ini yang disebut backstabber. Nah, ciri khas dari backstabber adalah selalu berpikir negatif. Contoh, kalau saya ini misal ya, saya WA seseorang atau nelpon seseorang. Ternyata orang itu tidak membalas. Langsung pikiran saya negatif dan saya mencaci maki dengan sumpah serapah. Padahal saya kan tidak tahu orangnya mungkin sibuk, iya toh? Atau mungkin dia mau balas nggak punya pulsa. Bisa kan? Tapi dasar orang yang berpikir negatif yang ada selalu melukai hati orang. Orang bisa saja sibuk, bisa saja meeting, bisa saja karena nggak punya pulsa. Langsung kita memaki-maki. Nah, ini yang disebut dengan backstabber. Kemudian yang kedua, gemar menggosip. Saya berharap jemaat Bapak Yahweh di sini tidak ada yang tukang gosip. Amin. Ini coba saudara lihat gambar ini. Ini yang diberi masukan itu cewek yang mana? Yang dikasih masukan. Kamu tahu nggak orang itu jelek tuh? Yang mana? Yang tengah, yang rambutnya pendek ini. Tadinya bisa saja dia bersikap baik, tetapi diberi masukan oleh dua cewek ini. Yang satu sebelah sini, kamu tahu nggak? Itu tuh orang tuh jahatnya kayak gini. Wah, dimasukin, saudara-saudara. Dimasukin. Akibatnya apa? Cewek yang rambutnya pendek ini pandangannya jadi sinis. Ya kan Pak, sinis ya saudara? Wajahnya jadi hilang dah kecantikannya kalau sinis kayak gitu. Ya toh? Kemudian yang ketiga, yang disebut backstabber, orang yang suka nusuk dari belakang, yaitu selalu merendahkan orang lain saat ditanya. Kalau merendahkan orang itu kayaknya seneng banget gitu. Itu ciri khas dari backstabber. Kemudian yang keempat, itu membawa pengaruh buruk. Diajak main kartu, diajak minum-minuman, diajak main judi. Hal-hal yang buruk. Ini ciri khas dari backstabber. Orang yang seperti ini kita mesti jauhi, saudara. Jangan berkawan dengan orang-orang yang model kayak gitu. Kenapa? Karena perjalanan hidup saudara nanti akan terganggu terus. Kemudian yang kelima, saya menyebut dengan istilah artis
drama queen. Nampaknya manis di depan kita, bisa cipika-cipiki, tahu cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, ya. Tetapi seolah-olah dia teman yang baik tanpa celah. Namun dia mampu membicarakan kita di depan orang lain tanpa sepengetahuan kita. Apa yang dikatakan pada kita berbeda dengan dikatakan pada orang lain. Ini backstabber itu begini, saudara. Dia bisa main drama di depan kita. Sekarang kalau saudara lihat, wajahnya menarik gak ini? Halo? Nggak menarik kok, manyun kayak begini, saudara. Ini orang yang bersandiwara. Dia bisa peluk kita, bisa cium kita, tetapi sebetulnya dia nusuk kita dari belakang. Nah, orang-orang yang seperti ini pun harus kita jauhi. Sayangnya, orang yang tipe seperti itu tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bisa tembus kepada orangnya. Dia tidak pernah menyadari. Makanya ada pepatah di luar sana yang berkata, hati-hati kalau kita berbicara, karena dinding-dinding juga punya telinga. Jadi kita jangan sampai ngotori alam rohnya sendiri. Dengan kita bisa berbuat baik, tetapi kita juga merusak orang itu. Kemudian yang keenam, menagih urusan pribadi di depan khalayak umum atau sosial media. Artinya orang yang gampang mempermalukan. Kalau saudara lihat gambar ini orang sedang diserang, dipermalukan, saudara. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia akan tahu bahwa tipe-tipe orang yang seperti ini tidak perlu dijadikan sahabat. Kawan pun sebaiknya tidak. Karena orang-orang yang seperti ini akan merusak alam roh saudara. Akan mengotori terus-menerus. Kita bisa berpikir negatif, berpikir hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketujuh, suka bercanda kasar dengan mengejek. Kata-katanya itu kasarnya minta ampun. Nah, orang-orang yang kayak gini, ini bahaya, saudara-saudara. Guyon tapi kata-katanya mengandung ejekan. Nah, itu tidak boleh, ya. Sekarang yang ketujuh, suka bercanda kasar dengan mengejek dan nyinyir, tambah nyinyir, saudara-saudara. Saya ambil contoh, misalnya ada seseorang yang diterima di Australia sekolahnya. Orang itu akan berkata begini, keterima kuliah di Australia ya bro, ya gue dengar sih sekarang emang gampang, lu main bayar pasti ya. Ini kan jahat, saudara-saudara. Nyinyir lagi, emangnya lu tahu kalau dia itu main sogok, main belakang? Kok bisa ngomong seperti itu? Bukankah seharusnya kita perlu berkata, saya ucapkan selamat, mazal tov, atau kita bisa berkata, congratulations, selamat ya, Anda diterima di Australia. Kan lebih enak di telinga. Betul gak, saudara-saudara? Nah, kalau kita ketemu sama orang-orang yang modelnya gini, bibirnya nyinyir kayak begini, waduh, kotor alam roh kita, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, malam hari ini ketika kita memiliki pola pengajaran seperti ini, kita harus terus-menerus membersihkan alam roh kita, supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingatlah, Yesua selalu membuka jalan bagi mereka yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Mari kita terus hidup dalam kasih, firman, dan pertobatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang diberkati melalui pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berjalan dalam terang kasih Elohim. Bapa Yahweh, Besem Adonai Yesus HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Fayet memberkati. Shalom.